Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wa ifada wa istifada wal hadd 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala 'ala al-khair wa billah wa mardati wa qurbihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan masih dalam pembahasan bagaimana menjaga perut dari hal-hal yang bisa menghalangi kita untuk mencapai sifat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pertemuan yang lalu Imam Ghazali menjelaskan bahwa perut itu harus dijaga dari satu barang-barang yang haram dan yang syubhat. Dan kita sudah membahas di pertemuan yang lalu apa alasannya kita harus menjaga perut kita dari barang yang haram dan dari barang yang syubhat. Kemudian yang kedua, di samping perut itu harus dijaga dari barang yang haram dan barang yang syubhat, perut itu juga harus dijaga dari fudulul halal. Apa makna fudulul halal? Kita sudah bahas di pertemuan yang lalu. Fudulul halal itu adalah barang halal, sesuatu yang halal atau makanan yang halal atau penghasilan yang halal yang tidak dipentingkan untuk kelangsungan hidup. Perut kita harus dijaga dari barang fudulul halal, makanan yang tidak dipentingkan untuk kelangsungan hidup. Walaupun itu halal. Kalau haram itu sudah tidak ada pembahasan lagi. Haram itu jelas mutlak. Sedikitnya saja tidak dibolehkan, apalagi banyaknya, kecuali dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat jika kita tidak makan itu kita bisa mati. Itu sudah kita bahas di pertemuan lalu. Tapi kalau ini barang halal, kita makan banyak pun halal hukumnya. Hukumnya juga halal, tidak berdosa. Tapi bagi orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia seharusnya tidak memakan barang halal terlalu banyak. Karena memakan barang halal terlalu banyak, itu juga merupakan penyakitnya ahli ibadah dan bencana bagi orang-orang yang mau bersungguh-sungguh mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Imam Ghazali. Nah, ini penyakitnya bukan penyakit umum ini ya, bukan penyakit untuk semua orang, tapi penyakit lil rubbat, untuk ahli ibadah. Kalau kamu mau jadi ahli ibadah, ya, tingkatan kamu dalam menjaga perut ini harus lebih dari hanya sekedar menjaga dari barang haram, tapi menjaga dari barang halal. Jika kamu termasuk ahli ibadah, tidak termasuk kebanyakan orang pada umumnya. Kalau kebanyakan orang pada umumnya memakan barang halal berlebih, silakan, karena memang itu sesuatu yang halal, walaupun tetap ada madharatnya. Kepada fisik saja ada madharatnya. Kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi barang halal, terhadap fisik kita saja ada madharatnya, lebih-lebih lagi kepada rohani. Nah, tapi kalau kamu mau menjadi ahli ibadah, ini juga harus menjadi perhatian kamu. Makanya dia mengatakan fa innahu afatul ubad, karena memakan barang halal berlebihan ini bencana bagi ahli ibadah, wa baliyatu ahli ijtihad, dan malapetaka balak bagi orang yang ingin bersungguh-sungguh mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inni ta'amaltu, dan aku, kata Imam Ghazali, telah meneliti fawajadtu, dan aku dapatkan aku dapatkan di dalam mengkonsumsi barang halal yang berlebihan ini asyra afat, terdapat 10 penyakit. Telah aku teliti bahwa orang yang terlalu banyak mengkonsumsi barang halal
dia akan terkena 10 penyakit. Hunna usulun fi hadzal syan. Yang 10 penyakit itu sebetulnya termasuk hal-hal yang menyerang hal-hal yang pokok di dalam kondisi ini, di dalam perkara ini. Apa saja itu? Al-ula, ini sudah ya? Oh, sekarang yang ketiga ya. Yang pertama, kasratul akal menyebabkan ghazwatul qalb, hati yang keras. Yang kedua, kasratul akal fitnatul a'dha, akan mengganggu anggota badan kita. Dia menimbulkan af'alur rajuli wa aqwaluhu ala hasab ta'amihi wa syarabihi. Perbuatannya seseorang itu dan ucapannya tergantung makanan dan minumannya. Inda kalau haram, kharajal haram. Kalau orang itu makan dan minum barang yang haram, yang keluar di anggota badannya juga hal-hal yang diharamkan. Wa inda halal fudur, kharajal fudur. Kalau yang masuk ke dalam badannya itu makanan halal yang berlebih-lebihan, yang fudul, yang tidak bermanfaat, makanan halal yang tidak bermanfaat, maka yang akan keluar di anggota tubuhnya, matanya, telinganya, mulutnya, tangannya, semuanya akan bertindak dan mengucapkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ka'anna ta'am badrul af'al. Jadi dari hal ini, yang nomor 2 ini bisa disimpulkan makanan itu benihnya perbuatan. Wal af'al nabtun tabdu minhu, dan perbuatan itu adalah panen dari benih tadi. Panen yang dipetik dari benih tadi. Nah, yang kamu makan apa, kamu panen itu nanti di dalam anggota badan kamu. Kemudian yang ketiga, anna fi kathratil akli illatal fahmi wal ilmi. Ini yang akan kita bahas. Sesungguhnya dalam banyak makan yang tidak bermanfaat ini, yang berlebih-lebihan, akan menyebabkan pemahaman seseorang dan pengetahuannya itu lemah. Illatul fahmi wal ilmi. Pengetahuannya akan lemah. Seperti yang disebutkan, fa innal fitnata tudhibul fitnah. Bukan fitnah, tapi fitnah. Fitnah itu kekenyangan. Fa innal fitnah tudhibul fitnah. Fitnah pakai tok, bukan pakai tak. Fitnah artinya kecerdasan. Kekenyangan, perut yang kenyang itu akan melenyapkan kecerdasan. Orang yang terlalu banyak makan, dia akan hilang kecerdasannya. Nah, hubungannya sangat erat sekali ya. Orang yang terlalu banyak makan, pasti dia akan malas, akan sering ngantuk, akan tidak fokus. Kalau sudah malas, sering ngantuk, tidak fokus dia. Akibatnya, kalau orang tidak fokus, ya hal-hal yang harusnya bisa dia pahami akan bisa terselip dari cara dia berpikir. Bisa juga kecerdasan di sini bisa bermakna luas. Kalau itu kecerdasan intelektual, lebih-lebih lagi kecerdasan spiritual, akan lenyap kecerdasan rohaninya, karena dia condong bertindak seperti kal-an'am, seperti hewan ternak yang memperturuti hawa nafsunya, makanya kecerdasan spiritualnya juga pasti akan lenyap. Walaqad sadaqat Darimi rahimahullah haitsu qala, telah benar Asy-Syaikh Ad-Darimi, semoga Allah merahmatinya, saat dia mengucapkan di dalam ucapannya, dia berkata, idza aradta hajatan min hawaijid dunya wal akhirati fala taqul hatta taqdiyaha fa innal aqla yughayyirul aqla.
Jika kamu memiliki hajat, jika kamu mau memiliki hajat, mau mengejar suatu hajat, baik hajat duniawi atau hajat ukhrawi. Kalau kamu mau mengejar, punya cita-cita mendapatkan sesuatu dari dunia ini, atau mau mengejar sesuatu di akhirat, kata beliau, fala ta'kul hatta tahdiya. Jangan kamu makan sampai kamu mendapatkan apa yang kamu cari. Maksudnya jangan kamu makan di sini, jangan berlebihan makan. Banyak puasa. Jadi orang banyak puasa itu kalau punya hajat, puasa ya. Nanti dia akan mendapatkan apa yang dia cari. Apa alasannya? Fa'innal akla yughayyirul aqla. Karena makan yang banyak itu akan merusak akal seseorang. Kalau kamu mau mengejar sesuatu, kamu banyak makan, akal kamu sudah tidak bisa bekerja dengan benar lagi. Nanti kamu akan sulit mendapatkan apa yang kamu kejar. Baik itu perkara dunia atau itu perkara akhirat. Kalau banyak makan, kita menginginkan posisi di dunia ini, mau mengejar sesuatu, saya ini harus punya target minggu ini harus masuk sekian, makan banyak. Harusnya kerja dulu, besoknya siang harus mengerjakan sesuatu, dulu lagi malam mau mengerjakan sesuatu, males dia. Nanti dia melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya karena dia terlalu banyak makan. Oh, saya harus mengejar ranking sekian, banyak makan, tidur terus dia tidak akan belajar. Begitu juga perkara akhirat. Oh, saya mau mengejar kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, banyak makan, tidur terus dia. Waktunya tahajud dia tidur, waktunya diajak berjamaah dia tidak fokus, dan begitu seterusnya. Dia mengatakan fa'innal akla yughayyirul aqla. Sesungguhnya banyak makan merusak akal. Kalau tadi yang di atas kata Imam Ghazali, fa'innal fitnah tudhibul fitnah. Nah, pakai qaf. Kenyang itu akan melenyapkan kecerdasan. Akan melenyapkan kecerdasan. Baik. Selanjutnya, wa hadza amrun zahirun alimahu man ihtabara. Kata beliau, ini adalah perkara yang sangat nyata. Maksudnya sangat nyata, alimahu man ihtabara, akan diketahui oleh orang-orang yang sudah mengujinya. Jadi ini perkara yang kamu cari di kitab mungkin tidak ada. Kalau kamu cari dalilnya mungkin tidak ada, tapi ini masalah pengalaman spiritual yang dijalani oleh orang-orang yang menjalaninya sampai mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang pejalan rohani ini, mereka mengatakan kalau mau mencapai sesuatu jangan banyak makan. Kalau mau mengejar sesuatu jangan banyak makan. Nah, kemudian selanjutnya ar-rabi'ah war-rabi'ah anna fi kathratil akli illatal ibadati. Banyak makan itu akan menyebabkan sedikit ibadah. Sedikit ibadah. Li'annahu ini sebetulnya agak bertumpuk-tumpuk ini ya. Tapi semuanya kan saling berkaitan, yang satu dengan yang lain. Li'annahu idza aktsara al-insanu al-akla tagula badanuhu. Ini seperti yang saya jelaskan tadi. Karena jika seseorang itu banyak makan, badannya akan menjadi berat. Orang kalau banyak makan pasti badannya berat. Makanya orang kalau habis makan dianjurkan jalan-jalan dulu kan. Jalan, apalagi kalau makan malam. Dianjurkan kita jalan sedikitnya berapa 100 langkah, 100
badannya akan menjadi berat. Itu yang makannya normal, apalagi yang makannya berlebih-lebihan, badannya pasti mau nengok kanan berat, mau nengok ke kiri berat, apalagi mau diajak melakukan sholat sunnah, berat sekali. Sakulah badannya akan menjadi berat. Kalau bicara banyak makan itu belum tentu gemuk, ya. Ada orang badannya kurus tapi makannya banyak, ya berat badannya. Ada orang gemuk padahal makannya sedikit, makannya sedikit tapi badannya bisa gemuk. Nah itu Pak, orang gemuk kurus itu kadang-kadang bukan karena banyak makan sedikit makan, tapi karena pola makan yang salah. Tapi ini yang dibahas bukan pola makan seperti yang dipahami oleh ahli gizi itu, tidak. Tapi ini porsi makan. Yang dibahas oleh Imam Ghazali adalah porsi makan. Porsi makan itu sedikit. Walaupun ahli gizi kan terus membahas lebih dalam. Yang bikin berat itu ada yang berpendapat itu karbohidratnya, bla bla bla, itu kita tidak membahas itu. Yang jelas yang makan itu makan sedikit itu bagus, makan banyak tidak bagus. Apa efeknya? Di antaranya orang yang makan banyak badannya akan menjadi berat. Termasuk minum, terlalu banyak minum badannya juga akan menjadi berat. Jadi yang dimaksud makan di sini makan dan minum. Wa ghalabat aina, dan kalau sudah badannya berat, matanya menjadi ghalabat aina, itu matanya akan dikuasai ngantuk, akan gampang terpejam matanya, ngantuk. Kalau sudah matanya ngantuk, wa fatarat a'dha'u, anggota badannya akan menjadi lesu. Akan jadi lesu. Matanya ngantuk, anggota badannya akan lesu. Susah bergerak. Di dalam ilmu fikih juga dibahas masalah ngantuk ini. Ngantuk itu kan dari ukurul ma'idah. Jadi orang yang makan ususnya kan menggiling makanan tadi. Nah ketika usus itu menggiling makanan, kalau pabrik itu kerja pasti ada asapnya, ada dufan. Nah di dalam badan kita ini ada asap, itu juga asap dari penggilingan makanan itu naik ke atas sampai ke otak. Nah ketika asap itu sampai ke otak, kalau terlalu banyak asapnya sampai ke otak, mulutnya muak. Mulut itu muak. Nah kalau mulutnya muak, matanya jadi berat, kemudian ngantuk. Nah orang kalau sudah ngantuk biasa ngomong nggak fokus. Nah kita ajak ngomong A, dia jawabnya B. Karena dia ngantuk. Diajak bergerak, ya dia juga susah karena matanya ngantuk. Ada satu orang dulu pernah memberi saya pertanyaan, apa yang menyangga kepala kita? Yang menyangga kepala kita ini, saya jawab dulu waktu saya masih kecil. Yang menyangga kepala saya, leher, kepala, pundak, kepala, tulang, salah. Apa yang menyangga kepala saya? Yang menyangga kepala kamu adalah mata. Apa hubungan mata dengan kepala saya? Coba kalau mata kamu ngantuk, kepala kamu masih. Jadi yang menyangga kepala kita adalah mata. Kalau matanya terpejam, kepalanya tidak bisa sangat, maksudnya padahal bukan mata, tapi kan itu kaitannya sama otak. Dan mata ini ngantuk karena asap ini ya, asap dari makanan itu naik ke kepala kita. Habis itu kita aja kita tidak bisa menyangga. Kepala kita sendiri kita tidak bisa menyangga, akan jatuh kepala kita. Apalagi anggota badannya lain. Nah ini makanya wa fatarat a'dha'uhu fala yajid minhu syai'un. Maka kalau sudah badannya berat, matanya terpejam, anggota badannya lesu, fala yaji'u minhu syai'un illa naum.
Tidak ada yang datang ke dia kecuali tidur. Tidak ada yang bisa dia lakukan kecuali tidur. Wah ini istihada, walaupun dia bersungguh-sungguh mau melawan itu, tidak bisa. Mau melawan itu rasa ngantuk, susah. Yang paling susah kita lawan itu rasa ngantuk. Nah, suruh lawan yang lain bisa, coba lawan rasa ngantuk. Ya, susah. Satu-satunya ya sudah kita pasrah tidur. Tidur. Nah, berarti kalau orang banyak makan, ya banyak tidurnya. Kalau banyak tidurnya ya sedikit. Ada. Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, tidur itu penyakit yang sangat berbahaya yang melanda banyak manusia sehingga mereka kembali ke akhirat tidak membawa bekal. Tidur, makanya Imam Ghazali membatasi setiap orang maksimal tidurnya 8 jam. Maksimal. Kata Imam Ghazali, kalau kamu setiap hari tidur 8 jam, umurmu 60 tahun, maka 20 tahun dari umurmu sudah habis untuk tidur. 20 tahunnya habis dulu untuk tidur. Kalau kita tidurnya kalau 8 jam setiap hari. Kalau 16 jam, umur kita 60, yang berfungsi cuma 20 tahun. Nah, bagaimana tidur di masa itu? Ini maksimal, kalau bisa kurang lebih bagus. Saya dapati guru-guru saya pernah bertemu dengan beberapa guru yang tidurnya sehari cuma 2 jam. 2 jam tidur. Betul-betul 2 jam tidurnya. Dan dia menjalani itu melalui proses. Tidak bisa kita pulang dari pengajian ini sudah saya mau tidur 2 jam setiap hari. Sakit kita lakukan. Sudah darah tinggi langsung. Karena itu semua melalui proses. Dan bisa langsung. Tapi maksimal 8 jam, jangan lebih dari 8 jam tidur. Nah, caranya bagaimana? Makannya diatur, jangan banyak-banyak makan. Karena yang banyak makan pasti banyak tidur. Kalau sudah banyak tidur, fala yajid minhu syai'un wa in ijtahada illa an-naum, kecuali tidur. Kal jifat al-mulga, orang yang tidur karena ngantuk itu seperti bangkai yang terlentang. Orang yang tidur itu seperti bangkai yang terlentang, itu tidak bisa apa-apa dia. Bangkai itu bisa berbuat apa? Tidak bisa berbuat apa? Ditendang diam, dibalik ke sana diam. Orang yang tidur itu, manusia kalau sudah tidur itu, ya Allah, rendah sekali dia tidur, seperti bangkai. Kata Imam Ghazali, jangan lebih dari 8 jam. Tidur itu menghilangkan banyak kesempatan. Dulu kalau saya waktu di Madura sana, Allah yarhamah rahmatan akbar, sahabat saya suka membangunkan teman-teman tidur dari tidur malam, namanya Muntahan Ridho. Dulu di zaman sebelum ada Darul Mustafa, dia kalau membangunkan kita orang sambil teriak, ya naim fatatkal ghanaim, ya naim fatatkal ghanaim. Itu kata-katanya luar biasa. Sampai sekarang tersimpan di memori saya. Kata dia, hai orang yang tidur, terlewat dari kamu keberuntungan. Orang yang tidur tidak tahu apa-apa, dia lewat keberuntungan dari dalam hidupnya. Kecuali kata Imam Ghazali, kalau kamu melek kamu membuat madharat untuk banyak manusia. Ini orang yang sudah derajatnya paling rendah. Orang kayak kalah jengking. Kalau kamu melek kamu itu nyakiti orang. Kamu kalau melek, pasti kamu harus berbuat maksiat, menyakiti orang, berbuat kerusakan. Dia sudah tidur di sotek, koma aja sudah, jadi tidak berbuat kerusakan, biar koma, biar semapuk terus, biar singkang terus orang Indonesia. Karena meleknya dia ini berbuat maksiat. Orang yang meleknya berbuat maksiat dan dia tidak bisa menanggulangi dirinya dari perbuatan maksiat, tidurnya lebih baik daripada meleknya. Tidak berbuat apa-apa itu buruk, rugi. Tidak berbuat apa-apa itu rugi. Tapi lebih rugi lagi orang yang berbuat mador.
Jadi tidak berbuat apa-apa masih lebih lumayan daripada berbuat mandor. Nah, kita ini mau ikut derajat yang mana? Ada Imam Ghazali juga memisalkan manusia itu ada manusia malaikat. Manusia malaikat itu yang selalu berbuat baik. Ada manusia benda mati. Manusia benda mati ini seperti orang yang tidur terus ini. Tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya buat orang sama sekali. Yang ketiga, manusia kalajengking dan ular. Yang madorot. Nah, manusia kalajengking dan ular ini lebih buruk daripada manusia benda mati, dan manusia benda mati lebih buruk dari manusia malaikat. Kita mau sampai di derajat mana? Kalau kita sudah membaca Minhajul Abidin, ya kita harus jadi manusia malaikat itu yang bermanfaat. Kalau mau jadi manusia yang bermanfaat, kurangi makan, karena makan itu menyebabkan badan kita tidak bermanfaat. Seperti bangkai, kata Imam Ghazali, kaljifah al-mulqah walabaqila idza kunta batinan fa'udda nafsaka zaminan. Ada yang mengatakan, kalau kamu kekenyangan, kalau kamu itu hobi makan sampai kenyang, maka hitunglah dirimu apa jaminannya. Coba, jaminan itu ya seperti orang yang tidak ada gunanya, yang tidak bermanfaat, ya. Ya, jaminan itu mungkin seperti itulah, seperti orang yang lumpuh, ya, seperti orang yang ya seperti bangkai, tidak bermanfaat. Tidak pun batinan, fa'udda nafsaka jaminan, lumpuh. Ya. Orang, jika kamu dalam keadaan kenyang, terlalu sering terus-menerus kenyang, perut kenyang, maka hitunglah, masukkan kamu ke dalam hitungan orang yang tidak bermanfaat, tidak ada manfaatnya. Walaqad dzukira an Yahya alaihi salatu wassalam, telah disebutkan di dalam sebuah riwayat dari Yahya, Nabi Yahya alaihi salam, bahwa anak iblis badalah, suatu ketika iblis itu muncul di hadapan yang muncul di hadapan Yahya alaihissalam. Wa alaihi ma'ali, dan iblis itu membawa ma'ali itu jerat. Iblis itu membawa jerat. Faqala lahu Yahya. Yahya itu berkata kepada iblis, bertanya, "Ma hadhihi? Apa yang kamu bawa ini?" Faqala hadhihi syahawat allati usidu biha bani Adam. Yang aku bawa ini adalah syahwat. Jadi perumpamaan jalan itu yang dibawa iblis itu sebetulnya adalah syahwat, hawa nafsu, yang melaluinya aku memburu anak-anak Adam. Melalui hawa nafsu itu aku kejar anak Adam ini, aku buru, aku panah anak Adam ini supaya terjerat dengan bujuk rayu iblis ini. Lalu Yahya ini berkata, hal tajidu li fiha syai'an? Kata Yahya, apakah engkau pernah mendapati aku melalui di dalam jeratmu itu? Maksudnya apakah kamu pernah nggak kamu menjerat aku dengan jeratmu? Kata iblis, nah, aku tidak pernah. Jadi kamu ini tidak pernah saya jerat, tidak pernah berhasil saya menjerat nafsumu, menjerat dirimu, illa kecuali pernah hampir. Jadi tidak pernah berhasil menjadi nabi, tapi hampir pernah kena kamu. Apa? Kapan itu kata iblis?
Annaka syabi'ta dzata lailatin. Kamu pernah suatu malam kamu itu makan sampai kenyang. Kenyang itu enggak dosa kan? Tapi ini Nabi loh ya. Kamu pernah makan suatu ketika, suatu malam, di suatu malam kamu pernah makan sampai kenyang. Fasaqgalnaka 'anis shalah, maka aku pernah berhasil menjadikan kamu itu malas melakukan sholat. Cuma menjadikan malas, tapi tetap sholat aja. Tetap sholat. Aku berhasil membisikkan sesuatu kepadamu supaya kamu itu malas sholat. Tapi ya dia tetap sholat. Iblis itu kalah. Cuma iblis punya celah untuk membisikkan kepada Yahya agar malas sholat. Yahya malas gak? Enggak, karena dia seorang nabi. Tapi karena dia pernah kenyang sekali dalam satu malam, iblis itu punya celah untuk menjadikan Yahya itu berat untuk melakukan sholat. Ini nabi. Bagaimana dengan kita? Nah, kita ini banyak urutnya dengan iblis. Celahnya iblis ini terlalu banyak di dalam diri kita. Nah, kalau celahnya iblis ini terlalu banyak, celahnya setan ini terlalu banyak di dalam diri kita, berarti kerjaan kita ini lebih berat lagi. Nah, bagaimana caranya menyempitkan celahnya iblis itu? Kurang-kurang. Karena jeratnya iblis itu melalui hawa nafsu. Rasul juga pernah bersabda, "Asyaitan yamshi majrad dam, fadayyiqu majrad." Setan itu jalan di aliran darah, maka persempitlah jalannya setan. Dengan cara apa ya Rasulullah? Bisol, dengan puasa. Nah, puasa itu bisa secara syar'i yang bagus atau secara lughawi bisa menahan diri dari hal-hal yang berlebih-lebihan itu tadi. Mengurangi makan itu penting ya. Faqala Yahya alaihi salatu wasalam, la jarama anni la asba'u ba'daha abada. Kata Yahya, ya Allah, jadi kamu pernah punya jalan mau mendekati aku karena aku kenyang sekali. Kata Yahya, kalau begitu mulai saat ini aku tidak akan pernah kenyang seumur hidup. Kata Yahya, gak mau lagi aku kenyang seumur hidup. Faqala iblis, lihat tanggapan Yahya yang serius itu. Iblis kemudian mengatakan, la jarama anni la ansahu ba'da ahadan abada. Kata dia, kok seperti ini tanggapannya? Jalan aku untuk merusak dia lebih susah kan? Kata dia, nyesel aku memberi nasihat. Kalau gitu mulai sekarang aku tidak akan memberi nasihat siapapun selama-lamanya mulai sekarang. Karena nasihatnya dia itu memberatkan jalan bagi dia untuk merusak anak-anak. Fahadihi fi man la yasba' bi umrihi illa lailatan wahidah. Dengarkan cerita ini, kata Imam Ghazali. Ini yang menimpa seseorang yang tidak pernah kenyang seumur hidupnya kecuali hanya semalam saja. Semalam saja seumur hidupnya dia kenyang cuma semalam saja. Fakaifa biman la yaju' fi umrihi lailatan wahidah. Terus bagaimana kondisinya orang yang tidak pernah lapar semalam saja, tidak pernah lapar, kenyang terus gitu. Yang kenyang semalam aja setan bilang, aku pernah punya celah kamu. Nah, terus bagaimana dengan orang yang tidak pernah lapar walaupun semalam, tidak pernah lapar, kenyang terus, makannya 5 piring terus gitu. Supaya makfil ibadah, bagaimana orang yang seperti ini yang kenyang terus ia makfil ibadah, bagaimana dia akan menginginkan ibadah? Tidak mungkin dia ingin ibadah. Dia pasti milih tidur, milih senderan di kursinya itu, milih santai. Tidak mungkin dia mau bergerak untuk melakukan ibadah. Kalaupun dia bergerak, ibadahnya dia lakukan sambil cepat-cepat.
Kapan selesai mereka bisa baca Quran? Saudara orang membaca Quran, baca sholat sunnah, baru rakaat masih 3 rakaat lagi. Gak ada nikmatnya sama sekali kan? Ya sudah ibadah, kalaupun dia ibadahnya dia kerjakan sekenanya. Tidak mungkin. Wa qala Sufyan rahimahullah. Dia berkata terakhir, al-ibadatu hirfatun. Kata Sufyan, ibadah itu hirfah itu suatu pekerjaan. Hirfah keahlian dalam pekerjaan. Wa hanuquha al-khalwat. Hanut itu toko atau kios. Orang kalau mau kerja harus ada tokonya, ada tempatnya. Ibadah itu pekerjaan, diumpamakan ini. Ibadah itu seperti pekerjaan. Khalwat itu menyendiri dalam beribadah. Bukan menyendiri melakukan suatu maksiat, tapi menyendiri. Ibadah itu pekerjaan. Pekerjaan lalu untuk tempat. Tempatnya pekerjaan apa? Khalwat. Kalau mau beribadah khalwat. Khalwat itu ada dua. Khalwat secara fisik dan khalwat secara hati. Khalwat secara hati itu lebih ditekankan daripada khalwat secara fisik. Jadi orang yang mau beribadah hatinya harus berkhalwat dari selain Allah. Kalau mau punya kepentingan selain Allah, susah dia. Tidak punya tempat dia untuk beribadah. Orang yang mau beribadah harus berkhalwat. Kemudian khalwat itu sebagai tokonya, sebagai tempatnya. Ibadah pekerjaannya, khalwat tokonya. Wa alatuha, alatnya untuk beribadah. Orang kalau mau kerja, dia harus punya tempat. Yang kedua punya alat untuk bekerja. Alatnya untuk beribadah apa? Kata Sufyan ats-Tsauri, wa alatuha al-naja'ah. Alatnya beribadah adalah lapar. Kalau tidak ada lapar, tidak bisa kerja. Tidak bisa kerja. Kalau kita tidak punya gergaji, ya kita tidak bisa potong kayu. Kalau kita tidak punya lapar, kita tidak punya ibadah. Tidak bisa kita bergerak untuk beribadah. Nah, jadi satu-satunya alat untuk beribadah adalah lapar. Subhanallah. Baru yang keempat, nanti kita akan membahas lagi yang kelima. Ada berapa ya? 10. Saya terlalu banyak bicara ya. Tapi tidak apa-apa, pelan-pelan insya Allah banyak manfaat. Baik, insya Allah di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan yang kelima. Alasan kenapa kita harus menjaga diri dari berlebih-lebihan mengkonsumsi makanan halal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita, memberikan motivasi kepada kita untuk beribadah, menundukkan hawa nafsu dan menjadikan pertemuan kita majelis ini menjadi sarana bagi kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang mendengarkan nasihat dan mewujudkannya di dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan semua itu jadi sarana mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana a'lamna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubat tawsil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa hamidil rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khiladi wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma amin ya rabbi isma
fadlan wa judan manna la bittisabin minna bil mustafa rasuli nafa bi kulli suli bil mustafa rasuli nafa bi kulli suli bil mustafa rasuli nafa bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi ila tasis rabbi walhamdulillah ilahi fil barri wat tanahi. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillah.